Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala jami'i ni'amillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, pada hari ini saya ingin mencoba membahas tentang menyiram air di atas kubur. Ini bagaimana tinjauan secara hukum Islamnya, apakah ada anjurannya atau hanya sebatas adat istiadat atau tradisi semata. Teman-teman, pada dasarnya kita semua tahulah bahwa tatkala ada keluarga atau siapapun orang-orang terdekat kita meninggal, biasanya keluarganya ini menyiramkan air di atas kuburnya setiap pagi. Kalau di adat saya begitu, atau kebiasaan yang berlaku di daerah saya begitu kira-kira. Akhir-akhir ini juga saya sering ngaji Yasin itu setiap malam, karena ada tetangga yang belum lama meninggal. Saya ngaji di tempat saya ngaji itu oleh tuan rumah, ini disediakan air yang dicampur dengan bunga, dengan kembang. Ini tujuannya nanti paginya itu biasanya disiramkan ke atas makam atau atas kuburan daripada si jenazah tersebut. Nah, ini yang saya akan bahas adalah apakah yang demikian itu diperbolehkan secara syariat atau justru malah amalan yang bid'ah, yang tertolak, atau bagaimana? Apa hanya sebatas adat istiadat saja yang tidak ada kaitannya dengan agama, atau ya pokoknya sedetailnya bagaimana akan saya bahas. Pada intinya sih, kalau saya ingin menjawab pertanyaan itu, kalau dalam referensi yang saya temukan di kitab Hasyiah Jamal juz 2 halaman 208, ini menyebutkan bahwa hukumnya adalah sunnah menyiramkan air di atas kuburan. Ini sebagaimana Rasulullah juga pernah melakukannya, sehingga perilaku seperti ini bukan termasuk dari perilaku yang bid'ah ataupun amalan yang tertolak, tidak. Tetapi ada contoh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya bacakan. Wa sunna rasyuhu al qabri bima'in li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika bi qabri Sa'd bin Mu'adz rawahu Ibnu Majah. Jadi Rasulullah pernah menyiramkan air di atas kuburannya Sa'd bin Mu'adz. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa amara bihi fi qabri Utsman bin Mat'un. Kemudian dalam kelanjutannya Rasulullah juga perintahkan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk menyiramkan air di atas kuburannya Utsman bin Mat'un. Rawahu Al-Bazzar. Ini hadis ini yang kedua diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Wal makna fihi at-tafa'ulu bi tabridil madja wa hifdzit turabi. Nah, maknanya apa? Maknanya kita melakukan menyiramkan air di atas kubur itu adalah tafaul, yaitu mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tujuannya untuk bitabridil madja, supaya ini tetap adem tempatnya ataupun tanahnya ini tetap adem. Lalu hifdzit turab, debunya juga terjaga, tidak menyebar, tidak terbawa angin segala macam. Wa yukrahu rasyuhu bima'il wardi. Nah, ini yang kemudian makruh adalah ketika dicampur dengan bunga mawar. Air yang mau disiramkan di atas kubur itu dicampur dengan bunga mawar. Tapi letak makruhnya akan saya bahas biar nggak salah paham. Bagaimana ketika dicampur dengan bunga mawar kok menjadi makruh hukumnya? Wa yukrahu rasyuhu bima'il wardi aili annahu idha'atu malin. Karena ada unsur menyia-nyiakan harta. Karena mungkin dulu itu ini Kiai Musonep ketika menyikapi persoalan ini, mawarnya itu beli. Sehingga apa?
masa sih harus ketika ingin menyiramkan air di atas kubur itu mau dicampur dengan bunga sampai rela membeli dengan mungkin harga yang mahal, lalu hanya dibuang begitu saja. Itu yang pada akhirnya menyebabkan itu hukumnya makruh. Nah, berarti kita bisa lihat ilatnya makruh itu karena membeli, karena menyia-nyiakan harta itu. Seandainya kita memang punya bunga yang banyak, yang memang tidak perlu untuk membeli, tidak dijual belikan, artinya ya bunganya kalau nggak dipetik, nggak di ini ya terbuang sia-sia, misalkan begitu, maka nggak masalah, tidak ada hukum makruh. Seandainya kita punya bunga ya selain mawar juga banyak lah, bunga kamboja, bunga apa ya maribang, apalah, pokoknya bunga kertas. Kita punya bunga itu, kita nggak jual belikan itu bunga tersebut. Artinya apa? Bunga itu kalau kita nggak petik, ya sudah, dia akan gugur sendiri dengan sendirinya. Maka artinya dipetik ataupun tidak dipetik, itu sama saja. Tidak ada hubungannya dengan harta kita. Maka niscaya tidak ada hukum makruh, begitu kira-kira. Ini berbeda pandangan dengan Imam As-Subki. Imam As-Subki itu mengatakan walaupun beli bunga mawar untuk disiramkan di atas kubur, kalau seandainya hanya sedikit saja, artinya mungkin harta yang dikeluarkan juga tidak terlalu banyak, dengan tujuan tadi apa? Idza qusida hudurul malaika li annaha tuhibbur raihata thayyibah, dengan tujuan supaya malaikat itu datang karena malaikat itu mencintai, menyukai sesuatu yang harum. Nah, bunga mawar ini adalah bunga yang mempunyai bau yang harum, sehingga apa? Tujuannya untuk mengundang para malaikat agar datang memberikan rahmat kepada si mayit yang ada di dalam kubur tersebut. Kalau demikian menurut Imam As-Subki ini nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi catatannya hanya sedikit saja. Artinya memang tidak terlalu boros untuk membeli mawar yang dengan harga yang mahal ataupun dengan kuantitas yang banyak segala macam. Jadi pada intinya adalah hukum menyiramkan air di atas kubur, hukumnya jelas ini sunnah karena itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, adapun mencampurnya dengan bunga, kalau bunga itu tidak punya nilai, artinya tidak dapat beli, juga tidak dijual belikan, maka nggak masalah. Tapi kalau bunganya dadakan beli dan itu mengeluarkan harta yang banyak, maka hukumnya makruh. Tapi kalau hartanya hanya sedikit, artinya biayanya sedikit, maka hukumnya nggak masalah. Itu perincian daripada hukum menabur air, menabur bunga dan juga menyiramkan air di atas kubur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.